Baik, Om Swastiastu, selamat malam. Jadi nama saya Iqbal Denis Pranata dengan NIM 22156910057. Jadi di sini saya dari kelas 4B akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu proyek aplikasi mobile yang saya buat melalui Flutter. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan tentang topik utama dari aplikasi mobile yang telah saya buat ini. Jadi aplikasi mobile yang saya buat yaitu bernama Artist Contact. Artist Contact ini bertujuan untuk membuat inovasi baru yang dirancang dan memudahkan pengguna dalam menemukan dan booking artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi artist contact ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memesan artis untuk sebuah acara. Memudahkan kita sekaligus kita akan memudahkan event organizer yang kesulitan dalam mencari artis. Jadi pada artist contact ini kita eh, saya telah menampilkan beberapa data-data artis dari internasional, nasional maupun dari provinsi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan memilih artis. Dalam aplikasi artis kontak ini juga pengguna dapat memilih tanggal main dari artis yang akan di-booking. Dan juga eh, pada artis kontak ini terdapat deskripsi artis-artis yang masuk ke dalam list data pada artis kontak ini. Dan pada artis kontak ini juga terdapat eh, contact person yang dapat memudahkan pengguna dalam membooking artis itu sendiri. Jadi pada kali ini saya akan jelaskan tentang hasil prototipe sederhana atau sebuah aplikasi yang telah saya buat untuk artis kontak ini. Baik, jadi di sini kita akan mulai untuk eee, dari aplikasi yang telah saya buat. Jadi di sini saya sudah meran aplikasi yang sudah saya buat. Yang pertama itu kita akan perlihatkan ke login screen-nya. Jadi di sini terdapat sebuah logo dari aplikasi saya yaitu Artis Contact dan beberapa tampilan sederhana berupa login page yang di sini terdapat kolom untuk mengisikan username dan di sini terdapat kolom untuk mengisikan password dari pengguna. Jadi saya akan jelaskan untuk bagian code-nya. Yang pertama itu terdapat eee, impor. Di sini saya mengimpor 2 paket Flutter, yaitu yang pertama yaitu untuk material Dart-nya. Hal ini digunakan untuk mengakses berbagai widget UI Flutter. Dan yang kedua yaitu ada screen untuk navigation Dart-nya itu digunakan untuk mengimpor layar navigasi setelah login berhasil. Jadi selanjutnya ada terdapat kelas login screen. Di kelas login screen ini berupa stateful widget yang berarti memiliki keadaan dapat berubah. Hal ini dapat memungkinkan pengguna untuk memperbarui UI ketika data perlu. Jadi selanjutnya itu ada login screen, ada bagian login screen state. Jadi ini adalah state dari login screen. Di sini kita dapat menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna seperti nama pengguna dan juga kata sandi. Dan juga metode login ini akan meriksa kedua kedua bidang tersebut apakah sudah diisi atau belum. Lalu selanjutnya pengguna akan diarahkan ke layar navigasi selanjutnya. Jadi selanjutnya ini kita akan melihat beberapa coding dari UI building dari aplikasi Artist Contact pada login page ini. Jadi di sini saya menggunakan scaffold sebagai kerangka utama dari UI-nya. Kemudian di dalam single child scroll view saya menempatkan elemen-elemen UI seperti logo, bidang input seperti kolom berikut dan juga tombol login. Jadi berikut ini merupakan beberapa ketentuan-ketentuan dari UI building pada login page ini. Baik, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam home screen karena tadi sudah login melalui login page-nya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan home screen pada aplikasi Face Contact ini.
Jadi pada page home screen ini terdapat beberapa fitur-fitur utama dari aplikasi ini, yaitu terdapat pilihan artis dari internasional, nasional, dan provinsi. Namun di sini saya baru masukkan beberapa artis saja untuk sebagai contoh prototipe sederhana dari aplikasi yang kelas saya buat ini. Jadi di sini terdapat beberapa slider dari beberapa artis-artis internasional, nasional, dan juga provinsi. Dan di sini terdapat slogan slogan singkat untuk aplikasi yang kelas saya buat. Jadi di sini saya akan jelaskan codingan dari home screen ini. Yang pertama yaitu pastinya kita akan mengimport beberapa paket flutter yang diperlukan seperti material dart, national screen dart, provincial screen dart, international screen dart, checklist screen dart, history screen dart, dan juga package carousel slider. Di sini kita mengimpor ini karena kita membutuhkan beberapa screen yang kita tampilkan di sini, yaitu international screen dart, provincial screen dart, dan juga national screen dart, dan juga history dan checklist screen dart. Lalu selanjutnya itu home screen ini yaitu merupakan stateful widget, yaitu uh, sebuah widget yang dapat berubah sesuai dengan uh, keadaan pengguna atau gestur dari pengguna. Lalu selanjutnya itu terdapat class home screen state dan juga current slider index dan selected index. Jadi state home screen state ini menyimpan indeks dari gambar yang sedang ditampilkan pada slider dan juga indeks dari item yang dipilih pada bottom navigation bar ini. Lalu selanjutnya di sini terdapat aset-aset dan juga deskripsi yang saya masukkan untuk home screen dart ini. Yang pertama yaitu terdapat final list string dari slider image, yaitu saya di sini menggunakan uh, aset-aset yang telah saya sediakan pada aset image ini, ya, yaitu ada Travis, Raisa, dan juga No Stress. Jadi gambar-gambar ini akan ditampilkan melalui slider berikut ini. Lalu selanjutnya itu terdapat final list map string. Jadi di hal ini akan mencakup beberapa eh, aset yang dibutuhkan dan juga deskripsi-deskripsi yang dibutuhkan pada tampilan home screen ini. Seperti yang pertama itu tombol internasional. Jadi deskripsi dan nama-namanya akan disimpan pada kode berikut ini, seperti nasional dan juga provinsi. Eh, Icon, deskripsi, total artis, nama, dan juga target screen-nya akan dideklarasikan pada kode di sini. Jadi selanjutnya itu eh, rapat UI building. Di sini saya menggunakan scaffold sebagai kerangka dasar UI. Dan di dalamnya terdapat eh, carousel slider, kategori-kategori artis, dan juga teks-teks motivasi yang ada slogan yang kita tampilkan di bawah ini. Jadi berikut saya deklarasikan carousel slidernya dengan ketentuan yaitu height-nya 200, dan juga slider ini akan bergerak eh, bergerak sendiri pada tampilan home screen saya. Dan slider ini juga saya atur dengan border radiusnya yaitu sirkular, yaitu sebesar 10. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan tentang kategori buttonnya. Jadi kita menggunakan list view builder untuk menampilkan daftar kategori artis
dan setiap kategori diwakili oleh sebuah tombol yang mengarahkan pengguna ke layar saat diklik. Baik, selanjutnya karena ini berhubungan, mari kita langsung ke bagian navigation dartnya. Jadi seperti biasa, pada kode ini yang pertama-tama itu kita mengimport beberapa package yang terdapat pada navigation dart ini. Hal ini bertujuan untuk menampilkan layar yang terdapat pada navigation dart ini. Jadi selanjutnya itu eh, yaitu adanya stateful widget. Jadi navigation dart ini atau navigation screen akan sebuah stateful widget. Lalu selanjutnya yaitu dapat class navigation screen state. State ini menyimpan beberapa informasi tentang halaman-halaman yang sedang ditampilkan dan akan menangani perubahan halaman saat navigation bar ditekan. Hal itu akan dideklarasikan dengan eh, perintah berikut ini. Jadi selanjutnya itu adanya app bar. Jadi app bar ini akan menampilkan judul halaman sesuai dengan halaman yang ditampilkan. Dan juga pada pada bagian app bar, kode app bar ini eh, menyertakan tombol profil yang nantinya akan mengakses ke layar profil pengguna. Lalu selanjutnya pada bagian terakhir, yaitu bagian ini akan mendeklarasikan bagaimana navigation bar ini dibangun. Jadi navigation bar ini akan menampilkan icon-icon sesuai dengan eh, kode yang saya buat, yaitu terdapat icon history, icon home, dan juga icon check circle, checklist. Jadi pengguna dapat tahu jadi pada navigation bar ini bahwa tombol-tombol ini berfungsi sebagai apa. Jadi yang pada bagian history ini akan menampilkan history dari pilihan artis pengguna dan juga checklist ini yaitu pilihan dari artis-artis pengguna. Baik, itu tadi penjelasan untuk navigation dart-nya. Jadi, selanjutnya kita akan pindah ke drawer dart karena di sini telah dideklarasikan bahwa drawer ini masuk ke navigation dart. Yaitu drawer yang saya tampilkan itu seperti berikut ini, yang terdapat yaitu pilihan checklist, latihan API, history, latihan Fluent SQL, dan juga about dari aplikasi Artis Contact ini. Baik, seperti biasa, pada drawer ini kita import beberapa paket dan juga beberapa screen yang mungkin ditampilkan pada drawer yang terdapat pada Artis Contact ini. Ya, jadi yang pertama itu tetap drawer ini menggunakan stateful widget, yang berarti UI ini dapat berubah sesuai dengan keadaan pengguna. Jadi selanjutnya itu terdapat kelas main drawer state. Jadi drawer state ini tidak menyimpan informasi apapun, namun eh, state ini bertanggung jawab untuk membangun tampilan UI dari drawer. Jadi drawer ini terdiri dari list view yang berisi header drawer dan daftar item menu yang mengarahkan pengguna ke berbagai halaman aplikasi. Dan juga di sini juga terdapat aset image dari drawer yang mendeklarasikan background dari header drawer ini. Jadi pada drawer ini juga terdapat tampilan profil dari pengguna yang ditampilkan dengan yaitu dengan kode berikut ini, account name dan juga account email.
Jadi selanjutnya itu beberapa daftar-daftar, pilihan-pilihan menu yang terdapat di drawer ini. Jadi di sini saya menggunakan, list style yang menunjukkan, daftar-daftar menu yang, pada drawer ini. Dan juga, pilihan ini juga dapat dipencet dan dideklarasikan pada on tab dan juga navigator pop dan push. Jadi pada, setiap menu ini akan diarahkan ke screen-screen yang telah dituju seperti checklist screen, latihan API ini long list screen, dan juga history screen, dan juga yang lainnya. Jadi itu tadi penjelasan untuk, bagian drawer-nya. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan ke beberapa screen-screen yang terdapat pada aplikasi Artis Kontak ini. Saya akan melanjutkan, ke, eee, menu-menu yang terdapat pada home screen ini, yaitu terdapat internasional, nasional, dan provinsi. Baik, jadi di sini kita coba masuk ke dalam, screen dari international screen ini. Nah, jadi di sini, saya akan jelaskan dulu tentang coding-nya. Yang pertama yaitu ada terdapat tentunya import dari package filter matikan router, dan di sini terdapat kelas international screen, eee, yang kelas ini bertanggung jawab untuk, membuat state untuk menampilkan artis-artis nasional, ya internasional. Jadi selanjutnya itu adanya international screen state, jadi state ini akan menyimpan daftar artis internasional yang akan ditampilkan kepada pengguna. Di berikut berikut ini merupakan, beberapa data atau list yang mungkin ditampilkan pada, tampilan layar, di kategori artis internasional dari Artis Kontak ini. Lalu yang selanjutnya itu tentunya adanya, UI building. Jadi UI ini terdiri dari scaffold dengan judul, artis internasional, dan juga saya menggunakan list view untuk menampilkan daftar artis, dan juga, menggunakan, floating action untuk menyelesaikan pemilihan artis. Jadi di sini, kita coba untuk menjalankan UI-nya yaitu seperti ini. Jadi selanjutnya, di sini terdapat, building artist card, yaitu, setiap artis direpresentasikan sebagai kartu yang berisi gambar, nama, dan juga tombol untuk memilih dan juga membatalkan pilihan artis seperti yang saya lakukan tadi. Jadi berikut ini sudah tertera kode yang telah saya atur untuk, menunjukkan bahwa pada, tampilan ini terdapat circle avatar yang menunjukkan, gambar dari artis tersebut, dan di sini dideklarasikan sebagai image page yang saya tadi, deklarasikan di atas, di bawah kelas internasional international screen state. Dan juga di sini terdapat artist name, dan data-datanya sudah tertera di atas. Lalu selanjutnya, menampilkan detail dialog artis. Jadi di sini, terdapat dialog, yang menampilkan detail artis termasuk deskripsi dan juga kontak person, dan juga tombol memilih dan memetakan artis seperti berikut ini. Ini merupakan, hasil kode dari yang saya buat berikut ini, dan juga menjadi, eee, dialog yang menampilkan detail artis berisi deskripsi, nama, dan juga kontak person-nya. Dan di sini juga terdapat, void yang menunjukkan bahwa, jika kita memilih artis, maka, artis akan dipilih dan juga dimasukkan ke dalam, void selanjutnya, yaitu, berhasil memilih artis. Dan jika tidak, maka, notifikasi notifikasi tidak belum artis belum dipilih akan tampil pada layar tampilan, seperti ini. Jika kita sudah memilih artis, maka,
akan terdapat tampilan yang berisikan daftar-daftar dari nama artis tersebut. Jadi sekian dari, penjelasan untuk, international screen card ini, lalu selanjutnya kita akan pindah ke screen-screen lainnya. Baik, jadi selanjutnya, kita akan pindah ke national screen yang hampir mirip, susunan kodenya dengan international screen yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, susunan kode yang terdapat pada national screen hampir sama dengan, kode yang terdapat pada international screen. Yang pertama-tama itu tentunya import dari package footer, material dart, dan juga terdapat kelas national screen yang, mendeklarasikan bahwa screen ini merupakan stateful widget. Lalu selanjutnya terdapat kelas national screen state. Jadi string ini akan menyimpan daftar nama artis yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jadi, eee, data-data yang terdapat pada tampilan akan disimpan pada, state berikut ini. Lalu selanjutnya terdapat, UI build. Jadi, UI build ini, terdiri dari scaffold yang menunjukkan judul artis nasional dan juga list view yang menampilkan daftar artis, dan terdapat floating action button untuk menyelesaikan pemilihan artis pada, tampilan berikut ini. Dan jika, eee pilihan artis empty atau tidak ada, maka, error notification akan ditunjukkan, yaitu seperti berikut ini, artis belum dipilih. Jika, artis sudah dipilih, baik satu ataupun lebih, maka, sukses notification akan ditampilkan. Jadi selanjutnya itu, eee, adanya, building artist card. Jadi setiap artis direpresentasikan sebagai kartu yang berisi gambar, eee, dan nama tombol gambar, nama, dan tombol untuk memilih, pilihan artis dan juga membatalkan artis. Jadi, kartu artis ini akan dideklarasikan dengan kode-kode berikut, yaitu, seperti circle avatar seperti sebelumnya yang terdapat image pad yang terdapat pada, state di atas, dan juga, name yang sudah dideklarasikan pada state di atas. Lalu selanjutnya terdapat, show detail artist dialog. Jadi, pada dialog ini akan menampilkan detail artis seperti sebelumnya, yaitu seperti deskripsi, kontak person, nama, dan juga tombol untuk memilih atau membatalkan artis. Dan juga di sini terdapat, metode toggle artist selection yang digunakan untuk menambah atau menghapus nama artis dari daftar artis yang dipilih, yaitu selector artist yang digunakan, untuk, snack bar berikut ini. Jadi selanjutnya kita akan pindah ke, eee, provincial screen bar. Provincial screen bar ini rata-rata, hampir sama semua, bahkan sama sama seperti sebelum-sebelumnya pada national screen bar dan juga, international screen bar. Baik dari, Eee, susunan kodenya maupun perintah-perintahnya, yaitu melalui import, terdapat kelas provincial scale yang merupakan stateful widget, dan juga data-data dari list artis, dan selanjutnya itu, build artisnya terdiri dari scaffold yang berjudul artis provinsi, dan juga terdapat, show sukses dan error notification, dan artis card yang dideklarasikan seperti ini, dan selanjutnya itu terdapat, show artis dialog yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Rata-rata sama semua dengan susunan code pada national screen dart dan juga international screen dart. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke, eee, fitur dari artis kontak yang lain nih. Baik, jadi di sini selanjutnya kita akan, pindah ke checklist screen. Jadi, namun pada, aplikasi artis kontak ini, hubungan antar screen itu masih belum sempurna seperti, pemilihan artis ini belum dapat dibawa atau dipindahkan
ke dalam checklist screen. Jadi kita kita di sini cuma asumsikan bahwa kita telah milih Taylor Swift, Drake, dan juga Travis Scott. Dengan begitu, pilihan artis yang telah kita pilih di sini akan kita bawa ke dalam eh, menu checklist screen. Jadi di sini sudah terlihat pilihan-pilihan artis yang sudah kita pilih sebelumnya, dan juga di sini kita dapat memilih tanggal atau tanggal main yang eh, dapat pengguna pilih sendiri. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ada kodenya. Itu yang pertama itu dapat seperti biasa import package footer dari Material Lab, dan juga kelas checklist screen ini merupakan stateful widget yang bukan UI yang dapat berubah sesuai keadaan pengguna. Dan yang pertama adanya eh, bagian yang mendefinisikan sebuah map yang akan menyimpan tanggal yang dipilih untuk setiap artis dalam daftar. Dan juga awalnya tanggal ini ditetapkan sebagai nol karena pengguna belum memilih tanggal. Lalu berikutnya ada metode untuk pemilihan tanggalnya. Jadi selanjutnya ada metode select date digunakan untuk menampilkan dialog pilihan tanggal ketika pengguna memilih tombol pilih tanggal untuk suatu artis seperti ini. Nah, jadi dialog ini akan disediakan oleh metode show date picker. Lalu setelah pengguna milih tanggal, sistem akan memperbarui nilai dari selected dates, dan juga akan terdapat snack bar yang memberikan notifikasi bahwa tanggal telah dipilih. Kita contohkan dulu. Jadi terdapat notifikasi bahwa tanggal dari Taylor Swift telah dipilih. Lalu selanjutnya itu tentunya adanya UI building. Jadi kita menggunakan uh, scaffold untuk UI buildernya, dan juga kita menggunakan list view builder untuk membuat daftar artis dengan kemampuan scrolling jika memiliki banyak daftar. Lalu setiap item akan direpresentasikan dengan sebuah list style, dan juga trailing dari setiap list style ini eh, merupakan tombol pilih yang akan memicu dialog pemilihan tanggal seperti ini. Baik, itu dia penjelasan dari code eh, checklist screen. Misalnya kita akan pindah ke screen selanjutnya, yaitu history screen. Baik, jadi selanjutnya kita akan pindah ke menu selanjutnya, yaitu history screen. Nah, jadi pada history screen ini terdapat pilihan-pilihan artis yang telah dipesan oleh pengguna. Jadi di sini pengguna dapat memberikan rating dari setiap setiap pilihan artis yang telah dipesan oleh pengguna. Jadi di sini pengguna dapat memberikan rating berapapun yang pengguna inginkan untuk menilai artis dari hasil booking dari pengguna. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian code-nya. Jadi di sini terdapat import dari Dart.io, package Flutter Material Dart, dan juga package image picker. Namun eh, pada pada kesempatan kali ini package image picker ini masih error, tidak dapat berjalan karena pada emulator akan terjadi error jika kita menekan tombol image picker. Jadi selanjutnya kita akan jelaskan kode-kode di bawahnya, itu terdapat history screen yang merupakan stateful widget. Lalu di sini terdapat inisialisasi data yang yaitu eh, terdapat list yang ditujukan untuk menyimpan order yang terdiri dari nama artis, rating, dan juga daftar foto yang nantinya akan diupload oleh penggunanya. Namun di sini image picker masih belum dapat bekerja dengan baik pada kesempatan kali ini. Jadi selanjutnya di sini ada kita manggil dialog rating input. Jadi di sini terdapat icon button yang menggunakan icon rate review, dan juga di sini terdapat metode jika
Jika icon ditekan, maka eh, rating dialog akan ditampilkan. Seperti itu. Dan juga di sini juga terdapat build ratingnya yang menggunakan icon star dan juga warnanya digunakan itu warna ember. Lalu berikut terdapat dialog-dialog dari yang memiliki keterkaitan dengan image picker-nya, itu terdapat build foto, build add photo button, dan sebagai berikut eh, metode-metode yang saya terapkan. Namun di sini eh, metode ini belum dapat bekerja dengan baik karena terjadi error pada emulatornya ketika saya menekan tombol icon pada image picker ini. Lalu sekarang kita pindah ke eh, rating dialog saja. Jadi pada rating dialog ini memungkinkan pengguna untuk memberikan rating dengan menggunakan slider seperti ini. Dan eh, di sini di sini menggunakan stateful builder untuk memperbarui tampilan dialog secara dinamis saat slide digeser. Dan juga di sini pengguna dapat menyimpan ratingnya. Di sini terdapat ketentuan-ketentuan seperti minimal rating itu satu dan maksimalnya itu 5. Terus hanya terdapat metode untuk upload fotonya, namun seperti yang saya jelaskan tadi, upload foto belum dapat bekerja dengan baik, yakni error pada emulator. Misalnya kita akan pindah ke menu selanjutnya, yaitu pada profil screen. Baik, jadi selanjutnya kita akan pindah ke profil screen. Nah, jadi pengguna dapat pindah ke profil screen melalui dengan menekan tombol ikon profil pada atas di bagian atas dari tampilan ini. Tuh, ini. Nah, di sini terdapat tampilan profil yang sangat simpel sekali dari aplikasi artis kontak ini. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kode-kode yang terdapat pada profil screen ini. Jadi yang pertama yaitu adanya import paket, yaitu seperti biasa import paket filter material yang menyediakan widget-widget dan alat desain UI pada eh, proyek ini. Terus hanya yaitu adanya kelas profile screen yang merupakan stateful widget. Jadi eh, kelas ini bertanggung jawab untuk menampilkan layar profil pengguna, properti yang diterima yang meliputi username, user email, dan user bio. Lalu konstruktor ini juga menerima 3 parameter wajib yang digunakan untuk menginisialisasi properti dari username, user email, dan user bio. Lalu selanjutnya yaitu adanya profile screen state. Jadi kelas dari state ini akan mengelola keadaan internal dari widget dan menginisialisasi serta eh, menghapus kontrol controller text. Lalu metode initState ini dipanggil setelah widget pertama kali dibuat. Sedangkan metode dispose ini akan dipanggil ketika widget dihapus dari pohon widget. Lalu selanjutnya itu adanya UI builder. Lalu di sini tentunya terdapat susunan UI yang terdiri dari ya, scaffold dan juga app bar yang merupakan judul dari tampilan ini, yaitu profile. Lalu di sini terdapat sing- single scroll view yang berisi tentang informasi-informasi dari pengguna tersebut. Dan di sini terdapat aset image yang mendeklarasikan aset dari profil image yang digunakan oleh pengguna. Lalu selanjutnya juga terdapat listan yang mendeklarasikan dari nama pengguna, dan juga terdapat text form field yang jika eh, pengguna ingin mengedit profil, maka tombol edit profil ini dapat ditekan, dan juga pengguna dapat menuliskan nama penggunanya sendiri.
Dan di sini juga masih sama dengan, eee, susunan yang terdapat pada nama pengguna, yaitu menggunakan teks form field, yang tujuan untuk mengubah atau mengedit, teks yang terdapat pada biodata itu sendiri. Lalu, di sini terdapat metode untuk, men mengaktifkan ataupun tidak mengaktifkan, eee, mode pengeditan pada profil ini. Jika tombol di profil ini, maka mode pengeditan akan ditampilkan, dan jika, tombol ini tidak ditekan, maka profil dapat diedit atau diubah. Mungkin sekian dari penjelasan pada profil screen ini, jadi kita akan pindah ke, bagian drawer-nya tadi. Jadi pada drawer ini terdapat menu-menu, eee, terdapat menu-menu yang seperti tadi, yaitu adanya checklist, history, dan juga kita belum masuk ke about screen. Jadi kita coba masuk ke about screen-nya. Jadi di sini, cukup sederhana tampilannya, dan juga, susunannya masih sama, yaitu import, eee, dari material dart-nya, dan juga terdapat kelas about screen. Namun di sini kita menggunakan stateless widget, dan juga, about screen ini terdiri dari scaffold, dan juga terdapat tab bar yang, menunjukkan, judul atau titel dari screen ini. Dan di sini saya menggunakan padding dan juga kolom, dan saya menggunakan, cross axis alignment center agar, eee, objek-objek pada screen ini, menjadi center. Dan saya menggunakan decoration image untuk, mendeklarasikan bahwa kita dapat menempatkan logo logo dari aplikasi ini di tengah. Juga berikut ini terdapat susunan dari, eee deskripsi aplikasi maupun nama-nama aplikasi. Jadi sekarang kita akan pindah eee, ke tugas yang sebelumnya Bapak berikan eee, di pada pertemuan di kelas ini, di kelas 4B. Jadi kita coba untuk, pada latihan API-nya. Nah, jadi di sini terdapat eee, berapa niche dari tugas API-nya. Jadi kita di sini dapat, mengirimkan niche atau data. Jadi di sini sudah terdapat, pembaruan dari news ini. Karena saya tadi mencoba untuk, menambahkan news baru pada, tampilan tampilan dari, tugas API. Jadi kita selanjutnya akan menjelaskan pada kodenya. Yang pertama itu tentunya ada import paket. Di sini terdapat import paket dari Flutter, Material Dart, dan juga, eee, import dari DTO, folder DTO, NewsDart, dan juga, eee, saya di sini mengimport dari folder service dan juga file data service. Jadi selanjutnya yang terdapat, kelas long list screen yang merupakan stateful widget yang akan menampilkan daftar berita. Tadi selanjutnya juga ada, long list screen state. Jadi long list screen state ini merupakan state dari long list screen dan mengelola keadaan internal dari widget, termasuk, menginisialisasi dan juga menghapus dari controller teksnya. Tentunya itu adanya, init state dan juga dispose. Jadi metode init state ini digunakan untuk menginisialisasi keadaan widget saat pertama kali dibuat, sementara dispose ini digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu digunakan untuk membersihkan sumber daya yang digunakan oleh widget ketika dihapus dari pohon widget. Lalu selanjutnya itu adanya void dari show isian. Show isian ini digunakan untuk menampilkan dialog dengan informasi lengkap tentang suatu berita ketika, berita tersebut diklik, seperti itu.
Dan selanjutnya itu adanya, show show input. Jadi show input ini menampilkan dialog yang memungkinkan pengguna memasukkan, judul dan isi berita yang baru, seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat, void untuk delete delete disk, yaitu di sini, void ini bertujuan untuk, menampilkan dialog untuk menghapus disk yang sudah tertampilkan pada, news ini. Jadi di sini terdapat konfirmasi sesuai dengan deklarasi yang saya buat di kode kode berikut ini. Kita coba pencet tidak. Nah, kodenya tidak akan terhapus karena saya mengkonfirmasi untuk tidak menghapus kode tersebut. Jadi selanjutnya itu adanya, build dari UI ini, yaitu sama seperti sebelumnya, build pada UI ini, terdiri dari scaffold dan juga terdapat app bar yang berjudulkan news. Jadi bagian utama dari, UI ini merupakan fitur builder-nya yang digunakan untuk membangun daftar berita dari hasil fitur, dari underscore news-nya. Dan ini, merupakan, susunan dari UI dari tampilan news ini. Juga, pada tampilan ini, widget daftar berita ini menggunakan list view builder yang bertujuan untuk menampilkan daftar berita. Jadi setiap item dalam daftar berita ini, memiliki fungsi untuk menampilkan informasi singkat tentang berita dan menyediakan opsi untuk menghapus, mengedit, dan juga membagikan berita itu sendiri. Jadi, sekian, penjelasan untuk latihan API-nya. Oh ya, selanjutnya itu saya akan jelaskan, eee, bagian dari yang memiliki keterkaitan dari news screen tadi. Pertama itu adanya, news dark. Jadi pada news dark ini terdapat, beberapa model data yang digunakan untuk merepresentasikan, news yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adanya deklarasi dari kelas news. Jadi kelas news ini memiliki 5 properti, yaitu title, body, foto, ID kategori, dan juga ID. Properti-properti ini mewakili informasi yang terkait dengan berita tadi, yang yaitu seperti judul, foto, kategori, dan juga ID. Lalu konstruktor, news ini, berfungsi untuk menginisialisasi, semua properti tersebut dengan nilai yang diberikan saat membuat instance baru di kelas news. Lalu selanjutnya itu adanya, metode factory from JSON. Jadi metode factory from JSON ini digunakan untuk membuat instance news dari objek JSON yang ini memetakan properti dari objek JSON ke properti dari objek news. Metode ini menerima sebuah map yang berisi data JSON dan mengembalikan instance news dengan properti yang diisi sesuai dengan, nilai dari map tersebut. Lalu selanjutnya terdapat, metode, map yaitu toJSON. Metode toJSON ini mengonversi instance news menjadi format JSON dan ini mengembalikan sebuah map yang berisi properti-properti news dan nilainya, dinilai sebagai JSON key value pairs. Mungkin selanjutnya, kita akan pindah ke data service nih. Jadi, di data service ini juga, eee, memiliki keterkaitan dengan, eee, news screen tadi. Jadi pada, eee, data service ini bertanggung jawab untuk, berinteraksi dengan API untuk mengambil, mengirim, menghapus, dan juga memperbarui data dari news yang kita coba tadi. Jadi yang pertama itu terdapat import paket yaitu Dart Convert, package HTTP, my app, news Dart, dan juga, endpoints-nya. Jadi pada bagian ini, paket-paket diperlukan untuk diimport. Dan paket Dart Convert ini digunakan untuk mengonversi data antara from JSON to object Dart. Dan juga paket HTTP ini dari filter digunakan untuk membuat permintaan HTTP ke server.
Dan yang terakhir itu terdapat endpoint untuk diimpor. Lalu yang pertama itu adanya class data service. Class data service ini berfungsi sebagai lapisan antara aplikasi filter dengan back-end server. Hal ini akan menyediakan metode untuk berinteraksi dengan API dan melakukan operasi CRUD, create, read, update, delete pada berita. Lalu selanjutnya itu adanya metode untuk fetch news. Jadi metode ini digunakan untuk mengambil data berita dari API. Permintaan HTTP GET dilakukan menggunakan paket paket HTTP. Jika respon dari server adalah 200 oke, data JSON dari respon diuraikan dan diubah menjadi daftar objek news. Jika tidak, metode akan melemparkan pengecualian. Jadi, pengecualian yaitu valid to load news. Lalu selanjutnya itu adanya metode send news. Jadi metode ini digunakan untuk mengirim berita baru ke API. Data berita dikirim melalui format JSON melalui permintaan HTTP POST dan data dikirim ke alamat yang ditentukan oleh endpoint news. Setelah ini kita akan menjelaskan tentang endpoint news. Lalu selanjutnya itu adanya metode delete data. Jadi delete data ini digunakan untuk menghapus data berita dari API berdasarkan ID dan permintaan HTTP delete dilakukan ke alamat yang sesuai dengan ID berita yang dia. Lalu yang terakhir ini terdapat metode update data. Jadi metode ini digunakan untuk memperbarui data berita yang sudah ada dalam API. Permintaan HTTP put dilakukan dengan mengirimkan data berita yang diperbarui ke dalam JSON alamat yang sesuai dengan ID berita yang akan diperbarui. Oke, jadi selanjutnya kita akan jelaskan tentang endpoints yang memiliki keterkaitan dengan data service ini. Baik, jadi pada endpoints ini di sini terdapat konstanta dari base URL yang konstanta ini merupakan dasar dari API backend dan ini adalah URL yang sama untuk semua permintaan yang dilakukan ke API. Terus selanjutnya yaitu adanya konstanta dari NIS. Konstanta NIS ini digunakan untuk menyimpan URL yang spesifik untuk permintaan berita. Dan URL ini merupakan gabungan dari base URL dan news yang mengarah ke endpoint untuk berita dalam API. Lalu yang terakhir itu adanya konstanta dari kategoris. Konstanta kategoris ini digunakan untuk menyimpan URL yang spesifik untuk permintaan kategori. Jadi URL ini merupakan gabungan dari base URL dan kategoris yang mengarah ke endpoints untuk kategori dalam API. Jadi mungkin sekian dari penjelasan untuk latihan API. Misalnya kita akan pindah ke uh, latihan CRUD SQL ya. Mungkin kita akan mulai untuk mencoba dari CRUD SQL ini uh, dengan menambahkan data tambah itu. Jadi di sini kita memerlukan image URL apa saja yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam CRUD SQL ini. Jadi kita bisa coba di sini. Jadi uh, kita dapat berhasil untuk menambahkan contoh dari perintah yang saya buat sebelumnya. Jadi uh, di sini saya membuat CRUD SQL ini dapat dikatakan berhasil karena dapat menambahkan gambar dan juga deskripsi sebagai berikut ini. Lalu kita sekarang menjelaskan untuk bagian code-nya. Jadi di sini yang pertama itu tentunya adanya import. Import dari package filter material dart dan juga import dari dbhelper.dart. Setelah ini kita akan menjelaskan tentang dbhelper.dart ini. Jadi di sini terdapat kelas dari CRUD SQL screen yang merupakan stateful widget. Jadi CRUD SQL screen ini memiliki state yaitu CRUD SQL screen state. Dan state ini bertanggung jawab untuk memuat dan menampilkan data dari SQL database serta
serta menghandle interaksi pengguna seperti menambahkan, memperbarui, dan juga menghapus data. Di sini terdapat metode dari data dan status loadingnya. Jadi metode ALDATA ini akan mendeklarasikan sebuah daftar yang akan berisi semua data yang diambil dari database, dan juga isLoading ini digunakan untuk menentukan apakah data sedang dimuat atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu adanya metode refresh data. Jadi metode refresh data ini digunakan untuk memperbarui data yang ditampilkan di layar dengan data terbaru dari database SQLite. Metode ini dipanggil ketika layar diinisialisasi dan setelah operasi dilakukan. Lalu selanjutnya itu adanya metode init state. Jadi init state ini dipanggil saat widget pertama kali dibuat, dan kita manggil refresh data untuk membuat data dari database saat layar diinisialisasi. Lalu selanjutnya itu ada 3 metode, yaitu metode add data, update data, dan juga delete data. Metode-metode ini digunakan untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus data dari database. Mereka memanggil metode yang sesuai dari kelas SQLper yang nanti akan terdapat pada DB Helper ini untuk melakukan operasi CRUD. Lalu selanjutnya itu adanya show bottom sheets. Jadi metode show bottom sheet ini menampilkan bottom sheet untuk menambahkan atau memperbarui data. Jika parameter ID tidak nol, maka bottom sheet akan menampilkan data yang ada untuk diedit. Lalu selanjutnya itu terdapat metode build yang merupakan membangun latar muka dari pengguna UI dari layar. Dan jika data masih masih dimuat atau is loading, uh, maka akan ditampilkan sebuah sebuah circular progress indicator. Jadi di sini akan menampilkan tanda loading atau memberitahu pengguna bahwa sedang dilakukannya loading. Jika tidak ada daftar data yang akan ditampilkan menggunakan, jika tidak, maka daftar data akan ditampilkan menggunakan list view builder ini. Lalu terdapat juga tombol untuk floating action buttonnya. Jadi floating action button ini digunakan untuk menambahkan data baru untuk di latihan GraphSQL lagi ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian DB Helper. Jadi DB Helper ini akan mengimpor dari SQLite-nya, yaitu package SQLite. Dan pada kelas SQL per ini terdapat metode create tables. Jadi metode ini digunakan untuk membuat tabel dalam database SQLite. Tabel yang dibuat memiliki kolom ID sebagai primary key yang secara otomatis bertambah title, dash, dan juga image URL, dan juga create art-nya. Create art memiliki tipe data timestamp yang secara otomatis diatur ke waktu ya saat data dimasukkan ke dalam database. Misalnya itu ada metode DB. Jadi metode ini digunakan untuk membuka atau membuat database SQLite. Jika database belum ada, maka onCreate akan dipanggil. OnCreate akan dipanggil dan tabel akan dibuat menggunakan metode create tables. Lalu selanjutnya yaitu adanya metode create data. Jadi di sini metode ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Data yang ditambahkan berupa judul atau title, dan juga deskripsi atau dash, dan juga URL dari gambar yang telah ditambahkan. Lalu selanjutnya itu adanya metode get all data. Jadi di get all data ini terdapat metode yang digunakan untuk mendapatkan semua data dari tabel. Dan juga metode get single data ini digunakan untuk mendapatkan satu data berdasarkan ID-nya. Selanjutnya itu adanya update data. Update data ini bertujuan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel berdasarkan ID-nya. Dan data yang diperbarui adalah judul, title, deskripsi,
URL gambar dan juga waktu pembaruannya. Lalu yang terakhir itu adanya delete data. Delete data ini digunakan untuk menghapus data dari tabel berdasarkan ID-ID. Jadi sekian uh, penjelasan tentang Graph SQLite ini. Jadi dependensi saya ini terdapat uh, footer, carousel slider, image picker, curved navigation bar, component icons, uh, footer carousel slider, uh, HTTP, dan SQLite-nya. Jadi carousel slider ini merupakan paket yang menyediakan widget carousel untuk Flutter. Dengan menggunakan paket ini, kita dapat dengan mudah membuat daftar item yang digulir horizontal pada sebuah aplikasi kita. Dan juga image picker ini, jadi kita dapat memilih gambar atau galeri dari kamera perangkat. Jadi tadi image picker saya belum dapat berjalan dengan baik pada prototipe yang saya gunakan. Di selanjutnya itu adanya Carpet Navigation Bar. Jadi uh, Carpet Navigation Bar ini bertujuan untuk menampilkan sebuah lampu pada navigation bar yang saya gunakan di slide terakhir. Yang selanjutnya itu adanya Cupertine icon. Jadi icon-icon ini didesain khusus untuk iOS. Jadi kita dapat menggunakan icon-icon khusus bawaan dari iOS-nya. Selanjutnya itu hanya Flutter Carousel Slider. Jadi ini merupakan tambahan widget carousel yang menyesuaikan tampilan dan perilaku carousel yang lebih banyak opsi. Lalu selanjutnya HTTP. Jadi HTTP ini menyediakan untuk dukungan melakukan permintaan HTTP dalam aplikasi filter. Dan ini berguna untuk berkomunikasi dengan server untuk mengambil atau mengirim data seperti tadi. Lalu selanjutnya itu hanya SQLite ini. Jadi SQLite ini menyediakan wrapper untuk SQLite dalam filter yang memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data secara lokal di aplikasi Anda dan menggunakan database SQLite ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Sandi Sandi Sandi.